Nyampe hotel, staf hotelnya ganti ruangan gua. Yang king bednya udah full katanya. 없었는데? 그러네. 이거 끼가 능당 아니지 않아? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boronaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan membahas, tapi saya akan cerita sedikit ya. Video ini diberikan oleh sahabat kita yang berasal dari Malaysia inilah. Dengar ceritanya, beliau ingin berlibur atau melancong ke Indonesia, tepatnya Jakarta. Wah, bangga ya kalau ada orang Malaysia yang ingin melancong ke tanah air kita, ya kan? Tapi beliau ya lagi scroll sosial media, nemuin nih ada dua video ya. Satu video ini YouTuber ini ya, dua-dua. Satu orang Indonesia dan satu orang Korea. Jadi mereka menceritakan pengalaman mereka sewaktu sampai ke Indonesia. Tapi kayaknya lain tempat ya. Jadi kita akan nonton saja apa pengalaman mereka ini, sehingga ya orang yang mengirimkan video ini kepada saya jadi katanya takut mau datang ke Indonesia. Dan beliau minta pendapat saya begitu kan. Jadi kita akan nonton saja dulu videonya seperti apa berikut ini. Curhatan YouTuber Indo yang tinggal di Jepang merasa ditipu saat tiba di tanah air. Kita dengar. Langsung ada 4 hal yang bikin gue kaget. Kayak kenal lah. Neo Japan Gue beli kan? kartu 400.000. Wow. Gila, kan 25 GB. 25 Daftarnya GB. juga harus pakai kartu luar negeri katanya. Kasih kartu gua. Terus gue nginep hotel, jarak hotel gue 500.000 ke bandara. Istri capek, barang banyak, ya udah pakai mobil. Tahu ongkosnya 450.000. Gue tolak, gue cari yang lain. Katanya ada 150.000. Ya udah, gue bilang gue naik nyampe sini. Gue kasih 200.000, kembalian gue nggak ada. Loh, Supirnya pura-pura nyari. Pak, aduh, sana ada 50-an nih. Akhirnya apa? Ya udah ambil 200.000. Ya nih, gue pesen king bed, hotel, booking, traveloka, king bed, kasur luas. Biar Yusuf gak jatuh. Set, udah gue bayar, mahal. Nyampe hotel, staf hotelnya ganti ruangan gue. Yang king bednya udah full katanya. lah, Kok saya udah di oke di Traveloka, sudah saya bayar. Ini ada satu ruangan kosong, dikasihnya gue tuin. Gue tidur pisah, Yusuf jatuh nanti kan. Kan ada berarti ada kembalian gue dong, gue bilang. Cuman beda 35.000 kok, tapi gue nggak dikasih kembalian. lah. Itu gue nggak sampein sama istri gue ya. Jadi gue bilang, oh iya ya gue bilang. Gila. Agak bingung ya. Dia udah pesen dari jauh-jauh hari dan udah bayar. Sampai ke hotel itu malah dikasih, staf hotelnya ngasih ke orang yang memerlukan. Loh kok bisa begitu ya kan? Orang udah booking nih, udah bayar. Seharusnya disimpan. Walaupun ada orang yang memerlukan, seperti customer lain yang memerlukan. Ya enggak boleh, kita kan sudah booking itu ya kan. Udah di booking itu, bilik itu atau kamar itu di booking. Jadi disimpan aja, kenapa dikasih sama orang? Dan cukup mahal ya ternyata SIM card di sana ya. Tapi ya saya kurang tahu juga karena saya juga udah lama tidak pulang ya kan. Dan untuk sewa kereta ya atau mobil begitu sampai segitunya dan nggak dikasih kembalian.
parah ini, parah. Ini pengalaman orang Indonesia. Jadi dia pulang ke tanah air ya, istrinya orang Jepang begitu. Ya untung aja kan kalau istrinya tahu mungkin agak bebel-bebel ya kan, karena merasa tertipu begitu kan. Sama bangsa sendiri aja sanggup nih nipu begitu. Dan ada lagi nih video kedua tentang YouTuber Korea yang katanya merasa ditipu di Jakarta sana. Kita nonton sajalah kronologinya berikut ini. Di video sebelumnya, pada hari kedua di Indonesia, kami awalnya mau ke Monas tapi karena tutup, tidak bisa ke sana. Namun, kami bertemu bapak-bapak yang pandai berbahasa Inggris, Korea, serta Jepang dan dipandu untuk berkeliling Jakarta. Sebelum berpisah sama bapak itu, kami mau mentraktir beliau makan sebagai bentuk terima kasih kami. Tapi karena beliau banyak permintaan, kami jadi bingung. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami sadar bahwa kami harus berhati-hati. Mari kita saksikan videonya. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya channel ini. 아저씨를 따라서 밥을 먹으러 가고 있습니다. 한 MRT, 스타시온 MRT 앞입니다. Ini Jakarta ya pemirsa. 오! 먹어보고 싶었어. Siang malam Makan juanda masakan Padang. Asik. Emang terkenal ya kan makanan Padang ya kan. Bapak mau makan bersama? Iya. Saya sudah makan. Iya. 밥이 너무 많이 나왔어. Tidak, dia pegang nanti dia taruh ya. 음식도 다 나오고. Wah, dilayanin ya kan. ayam. Chicken. 치킨 숲. Fried chicken. Fried chicken. 치킨 고랭. 고랭, ayam goreng. ayam goreng. Ini apa? Perkedel. Potato. 버르크다. Perkedel. 감자. 감자 고로케. Oh, jadi lapar. Iya. Then if you take one, Iya. you pay one. Iya. You take two, you pay two. 오케이. 먹고 싶은 것만 먹어. Ada orange juice. 비위생적인 거 아니야? 하긴 약간 침이 좀 튀길 수도 있긴 한데. 다음 사람한테 또 줄 거 아니야? 그치. 안 먹으면. 그러면 안 되지 않아? 그럴 수 있어. Culture shock ya pemirsa. Kalau makanan Padang begitu kan. Sediain. Ini apa? 쌈발. 사루와. 오케이. 음식들이 엄청 여러 가지가 나오고 있습니다. Yang buat mereka kaget tuh kalau nggak habis katanya tadi bisa dikasih balik dengan customer lain gitu kan. Terima kasih Bapak. Ngerasa nggak higienis gitu ya, nggak bersih Terima gitu. kasih. Rendang. Beef. Iya. Ini apa? Cumi. Besar ya sotongnya. 소똥. 찐짱. Fish. Daging cincang. 밥을? 그럼 밥 우리 2개만 할게. Lapar jadinya. rendang을 먹어. Tengok makanan Padang ini. Terima kasih. 되게 아까 같은. Diladenin ya kan. 소고기 진짜 맛있어. rendang. Rendang. Fried chicken, beef. Kenapa? Merasa ditipu apa ini? rendang 지금 2접시째 먹고 있고. 언니 입에 맞아? 아저씨는 점심을 드셨다 해가지고 사드리고 싶은데 못 사드리고 있어. Nggak makan bapak itu. 분위기는 이렇습니다. 엄청 로컬 식당에 왔죠? Makanan Padang yang terkenal ya kan. 맛이 어때요? 뷔페 같아요, 뷔페 같아. 맞아, 뷔페야. 개인 뷔페야. Green. 먹을래 언니? Ya. 매울까봐? Bagus yang merah. Tidak terlalu. 쌈발이랑 먹으니까 맛있어. Sambal ya. 쌈발이랑 아얌 고랭을 응. 이렇게 같이 먹으면 네. 현지 음식 같죠? 조금 네. 비주얼이 그럴 수 있지만 네. 맛있을 거예요. 에나.
그렇게 안 맵고 응. 그래도 그나마 한국 음식이랑 가까워. 아저씨가 커피를 시키셨는데 엄청 특별하게 마십니다. Jadi lebih Diletak tawar. di piring kan, biar Kalau di cepat dalam dingin. ini dia dingin. Iya. 근데 원래 저 그릇이 먹어도 되는 그런 그릇인가? 아저씨가 직접 오징어 한 마리를 주시거든요. 여기도 갈를라 있네. Satu saja. Satu saja. Iya, satu saja. Oke. Jadi kayak anak sendiri kan dibuat bapak ini. cukup. Iya. 뭐야? 회를 Diladenin 달라보세요 gitu. 한번. 나는 이게 오징어 순대처럼 안에 뭐가 있을까 봐 그게 무서운 거야. 막 알이 들어가 있나? Ada isinya. 뭐야? 없나? 뭐가 있어요. 뭐지? 밥박디 달라미니 아다아빠? Ikan. 이깐? Fish. 피쉬를. 대각박 찬 오징어를 먹어보도록 하겠습니다. Pandai ya dia bahasa Indonesia. 생선 같은 게 꽂혀 있어요. Sedikit-sedikit. 맛있어? 무슨 맛인지 잘 모르겠어요. 밥박 주루산 아빠디 Universitas Indonesia. Bahasa. Bahasa Jepang, Cina. Namanya Nandeska. 아마에와 솔 데스. Bahasa Mandarin sia-sia. Bun kecil. Bahasa Jepang arigato gozaimasu. Iya. Sudah selesai kunjungannya. 어, Ke Monas, iya. Mall, Sudah selesai? Christian Church, Jakarta Collaboration City, Iya. and now to the restaurant. 어, Sesudah iya. ini pulang Iya. ke hotel. Iya. Kami akan istirahat Oh ya, saja hari ini. jadi sudah selesai. Iya. Perkedel hijau, ayam goreng hijau, ayam bakar ya, Ayamnya berapa? ya ayam bakar. Jadi Ayam goreng Iya. dua, ayam goreng dua jadi Iya. 3 ayam. ya, 다시 또 nasi dua. Iya. Semuanya harga berapa? Nanti dia buat Ah, dulu. Nanti oke. saya antar gitu. 다시 kembali. Itu nanti dihidangkan lagi dengan orang 기술이 kan. 필요하다. Itu baru juga. 바로. 딱 막간. Tidak dimakan. 바로. Ya sudah. Satu saja. Sudah. Iya. Berapa ini? Satu 179.000 rupiah. 17,900원? 비싼데? 그러네. Cumi 130.000. 이거 찌가 른당 아니지 않아? Iya. Tiga. 우리 두 개면. 그 소고기. 3 perkedel 24.000. 그 조각으로 하는 거 같아. ini jadi mahal ya? tiga potongan. Iya. 아, tiga potongan. Ada 60 satu orang. iya. Murah. 오케이. 아저씨가 계산을 도와주시고 계십니다. 테리마카시. Oh, oke. Iya, jadi 450 semua. $10 150. For 3 450. Satu orang 150. Iya. 달러를 우리하고 해줄 때 150만이라고. Dicas. Oh, jadi bapak ini tour guide gitu ya. Satu orang 150. 2 orang 300. 3 orang 450.000 rupiah. Jadi $10 150. Sekarang ada 300.000 saja. Iya. 450 paling murah. $10 per one. Kalau enggak yang lainnya kasih won juga boleh. 원은 없는데. Kayak malak ini jadinya. 300 and Wah. won. 한국 원? 원 있어 어디 지금? 5만 원. 5만 원? Kita dengar dulu ya. 그러면은 Kok bisa jadi begini gitu kok. Mereka jadi kayak kaget ya kan. Ya, and won juga enggak apa-apa lah. 수련들 대피야? 학교에 내려왔어. Iya. 아까는 오빠 비자 띠가 라tus 300 dengan won. 거기에 만 원에 추가. Oh, dia minta duit Korea juga 10.000 won. 만 원은 A 달러밖에.
Tapi tidak apa-apa ya, Jan. Ya. Tidak. Apa yang akan terjadi pada cewek Korea yang ditipu Bapak ini? Tapi 400.000 itu beneran mahal kan? Atau memang biasanya begini? Aku menyimpulkannya seperti itu, tapi masih penasaran. Jadi coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Ngerasa tertipu sih kayaknya mereka ya. Kasihan banget ya. Jadi yang saya dengar ya, awalnya itu mereka nggak ada ya untuk deal ya, tiba-tiba itu bapak itu mengikuti mereka, menawarkan untuk ngantar-ngantar mereka lah untuk ke tempat wisata-wisata yang biasanya para pelancong datangi ya. Dan si pelancong ini, orang Korea ini tidak tanya itu bayar atau tidak, dan si bapak ini tidak memberitahukan kalau jasanya itu harus dikenakan biaya begitu. Kalau menurut saya ini udah salah paham ya, tapi kalaupun begitu janganlah sampai memeras begitu. Mereka pelancong, jadi nanti kesannya mereka pulang ke tanah air mereka akan ceritakan yang nggak enak tentang negara kita, dimana mereka merasa mereka dipala begitu kan, kayak diperas begitu. Yang mana satu orang 150.000, jadi mereka itu 3 orang, jadi 450.000. Kenapa nggak di satu set-in aja? Kenapa harus di charge untuk satu kepala begitu kan? Jadi ya kesannya mereka merasa dihianati begitu, karena di judulnya juga begitu kan, mereka merasa dihianati oleh bapak ini yang tadinya diladeni seperti anak sendiri. Las-las mereka diperas begitu, dimintain uang begitu, sehingga mereka merasa dirugikan begitu kan. Jadi ini untuk pelajaran aja lah ya untuk semua orang, termasuk saya juga. Jadi kalau kita pergi ingin melancong ke mana negara sekalipun ya pastikanlah kita tanya dulu apakah jasa-jasa yang ditawarkan itu free atau bayar. Tapi setahu saya ya selalunya itu bayar ya kan. Tapi ya salahnya itu bapak itu nggak langsung kasih tahu ya. Jadi mereka itu merasa kena tipu begitu. Sedangkan di Jakarta sana, di Indonesia sana banyak yang menawarkan jasa untuk menjadi tour guide begitu ya kan. Tapi ya mereka agak culture shock sih dengan harga makanan yang sangat melambung harganya begitu. Ini bisa menjadi kerugian untuk kita sendiri ya. Jadi untuk teman-teman ditandain aja lah bapak ini ya kan. Kalau ada teman-teman di Malaysia ini yang ingin melancong ke Indonesia, pastikan adalah sahabat atau kawan atau saudara yang dah kenal di sana, diajaklah agar menjauhi terjadinya seperti ini, penipuan begitu kan. Tapi yang saya salutnya yang waktu orang Bang Anton ya, YouTuber Indonesia yang datang ke Malaysia ya, mereka itu diajak kemana ke sini nggak ada rasa was-was ketipu loh begitu kan. Nah itu harusnya kita contoh lah ya, apalagi yang waktu saya reaction mengenai negara Brunei ya, tour guide-nya itu dengan ramah ya, tidak memalak-malak begitu, harga juga enggak langsung ditekan-tekan, diperas-peras begitu, tapi dibawa lagi ke rumahnya, diperkenalkan tradisi makanan di Brunei. Harusnya itu yang kita jadikan, bukan seperti ini. Mereka sudah minta harganya untuk dikurangkan, malah bapaknya masih ngotot untuk minta 10.000 won. Harusnya dibiarin ya kan. Jadi mereka walaupun mereka agak rasa kesel, tapi karena sudah dikurangi harganya, jadi mereka ayo udahlah. Nah ini udah dibuat cerita seperti ini kan kita malu sendiri. Nah ini nih, dengan bangsa sendiri aja kayak YouTuber Indonesia aja sanggup tuh ditipu begitu kan, apalagi orang lain. Ya sebenarnya scammer nih di mana-mana negara ada, jadi kita harus lebih waspada dan berhati-hatilah, lebih bijak lagi dalam melakukan hal-hal yang seperti itulah. Ada tour guide datang nawarin jasa, harusnya kita tanya dulu ya, kalau perlu direkam sebagai barang bukti. Jadi kalau ada apa-apa nanti dia nggak semena-mena dengan kita, ya kan? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini di Indonesia dan di mana saja.
karena sangat rugi ya kalau ada cerita yang nggak enak disampaikan oleh para pelancong tersebut untuk negara kita. Itu memang sangat memburukkan lah ya kan. Jadi begitu saja di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.